Siapa di sini lagi cari pekerjaan dan susah sekali dapatnya? Mungkin bisa simak video ini. Kalau kita bicara soal bagaimana transisi seseorang dari dunia pendidikan menuju pekerjaan, itu sudah banyak yang membahas. Tapi yang terjadi sekarang memang transisinya atau perpindahannya itu menjadi lebih rumit, lebih kompleks dan seringkali berbalik arah. Kenapa? Kalau kata Furlong, penjelasannya ada pada situasi transisi yang semakin kompleks. Jadi kalau dulu situasi transisi itu linear, seseorang lulus SD, SMP bahkan sudah bisa bekerja kalau di Indonesia ketika itu. Kemudian atau ya, lebih lanjutnya lulus SMA bisa bekerja, dan perguruan tinggi apalagi karena lebih sedikit orang yang masuk perguruan tinggi di era 80-an, 90-an, sehingga pekerjaannya pun lebih tersedia lebih banyak. Tapi yang terjadi sekarang, orang sudah punya kualifikasi S1, kualifikasi S2, bahkan kualifikasi S3, mereka lebih sulit mencapai pekerjaan yang jangankan baik, tapi juga transisi untuk dapat pekerjaan saja cukup itu seringkali tidak terjadi. Bahkan ada istilah job hugging dan lain-lain gitu ya. Nah, ini terjadi, salah satu analisa Furlong adalah karena adanya qualification inflation. Jadi kualifikasinya lebih banyak tersebar di mana-mana karena rentang orang untuk bersekolah itu semakin panjang. Biaya pendidikan buat sebagian orang meskipun tetap mahal masih bisa dijangkau. Kemudian sekolah-sekolah terbuka, akses pemerintah terhadap persekolahan untuk masyarakat lebih terbuka meskipun ada banyak catatan, dan hal tersebut membuat kualifikasi yang terlalu membanjiri itu, sementara akses pekerjaan masih itu-itu saja, sehingga itu membuat banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat ada job fair atau ada lowongan buka pekerjaan itu semakin bisa diakses oleh publik, tapi ternyata untuk mendapatkannya semakin susah. Dan di satu sisi banyak jenis pekerjaan itu membutuhkan kualifikasi tinggi, meskipun sebetulnya gaji yang ditawarkan itu sangat minim gitu ya. Kalau dulu mungkin untuk bekerja di kantoran kualifikasi SMP, SMA itu cukup, atau SMK perkantoran cukup. Sekarang untuk kualifikasi-kualifikasi yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh mereka atau dikerjakan oleh mereka yang lulusan SMA, sekarang tetap dibutuhkan S1 dan demikian selanjutnya. Nah, paradoks lain yang terjadi adalah orang-orang yang overqualified, yang kualifikasinya dianggap tinggi secara ijazah gitu ya, tapi kemudian sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai, kemudian mereka pun turun untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh mereka yang kualifikasinya lebih bawah, atau mereka masuk ke pekerjaan-pekerjaan informal. Makanya itu yang terjadi salah satu alasan mengapa orang sulit mendapatkan pekerjaan, terutama kalangan pemuda.